Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 914. Boom! Di dalam ruang gelap yang tak berujung, prasasti penyegel iblis jatuh. Kecepatannya sangat lambat saat turun, tetapi tekanan menakutkan yang menyebar darinya benar-benar menekan Su Yichen hingga tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia hanya bisa menyaksikan dengan mata terbuka saat prasasti suci itu jatuh. Dengan suara, bang, prasasti penyegel iblis menekan turun inci demi inci. Su Yichen sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tubuhnya langsung hancur dan lenyap. Pada saat yang sama, Luo Xiu merasakan kelemahan luar biasa yang datang dari dalam tubuhnya. Meskipun berada dalam keadaan gabungan teknik ilahi, begitu dia memanggil prasasti penyegel iblis, kultivasinya langsung terkuras habis dalam sekejap. Tak perlu dikatakan, setelah teknik gabungan ini berakhir, monster pelahap dewa pasti akan jatuh tertidur untuk waktu yang lama sebelum dapat pulih kembali. Prasasti penyegel iblis telah jatuh, meninggalkan kekosongan di dalam tubuh Luo Xiu. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan tersisa untuk menarik kembali prasasti itu. Pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke langit, menghilang dalam sekejap ke dalam kedalaman luar angkasa. Wajah Luo Xiu menjadi suram. Cahaya yang melarikan diri itu mengandung aura esensi jiwa Su Yichen. Ini menunjukkan bahwa meskipun tubuh Su Yichen telah dihancurkan dan dilenyapkan oleh prasasti penyegel iblis, esensi jiwanya yang telah berubah menjadi kristal dewa masih berhasil melarikan diri. Dalam menghadapi musuh, gaya bertindak Luo Xiu selalu tegas, membasmi hingga ke akar-akarnya. Kali ini, karena Su Yichen berhasil melarikan diri, bukan tidak mungkin suatu hari nanti ia akan kembali membawa masalah besar. Namun, Luo Xiu sebenarnya tidak mengetahui bahwa Su Yichen telah merasakan kekuatan Qingtian yang terkandung dalam prasasti penyegel iblis dan sangat ketakutan karenanya. Dalam 12 istana langit biru selalu menjadi yang paling misterius dan tak terduga, juga diakui sebagai istana langit nomor 1. Karena itu, Su Yichen dengan naluri awalnya langsung menganggap Luo Xiu sebagai ahli dari istana langit biru. Bahkan jika dia diberi 100 nyali, dia tidak akan berani kembali untuk mencari masalah dengannya. Meskipun esensi jiwa Su Yichen berhasil melarikan diri, pedang suci yang mengandung kekuatan Changtian tertinggal dan tidak terbawa pergi. Kini Luo Xiu sudah mulai memahami situasinya. Su Yichen berasal dari istana Hao Tian, jadi kekuatan Changtian yang dia gunakan sebenarnya adalah kekuatan Hao Tian. Sedangkan untuk angin berputar, itu hanyalah kekuatan langit gelap yang juga bisa disebut sebagai kekuatan Mingtian. Sementara itu, prasasti penyegel iblis mengandung kekuatan Qingtian. Qingtian dari 12 Changtian Taichu adalah yang terkuat di antara semua langit. Ia juga merupakan langit tertua dari generasi pertama, bahkan bisa disebut sebagai leluhur dari semua langit. Hal ini membuat Luo Xiu semakin bingung. Jika Qingtian memang keberadaan yang begitu kuat, maka seperti apa kekuatan dari iblis dewa yang bahkan Qingtian pun tidak dapat bunuh, hanya bisa menyegelnya. Luo Xiu adalah reinkarnasi dari Tai Shangqing. Iblis dewa yang disegel oleh prasasti penyegel iblis pernah memiliki jasa besar dalam membimbing dan mengajarkan Tai Shangqing, yang menganggapnya sebagai guru dan telah mengejar Tao sepanjang hidupnya hanya demi membebaskan gurunya dari lembah penyegel iblis. Jadi, bisa dikatakan bahwa iblis dewa yang dulu disegel di lembah penyegel iblis itu juga merupakan setengah guru bagi Luo Xiu. Namun, semua ini adalah kisah yang sangat kuno, dan hanya bisa ditebak tanpa kepastian. Luo Xiu pun menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Tuanku, pria berjubah hitam dan 2 wanita yang menyertainya terkejut dan ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Yichen, yang begitu kuat, akan terbunuh di tempat ini. Meskipun tidak benar-benar mati, kristal esensi jiwanya yang melarikan diri akan membutuhkan setidaknya ratusan tahun untuk pulih kembali. Mendengar teriakan mereka, Luo Xiu segera tersadar kembali. Dia dengan cepat mengeluarkan pil dewa dan menelannya untuk segera memulihkan energinya yang terkuras. Karena memanggil prasasti penyegel iblis barusan, monster pelahap dewa telah menanggung beban yang luar biasa besar. Akibatnya, aura tubuh Luo Xiu merosot drastis, dan teknik gabungan pun terlepas. Adapun monster pelahap dewa, ia langsung jatuh ke dalam tidur di dalam lautan kesadaran Luo Xiu, benar-benar lemah tak berdaya. Boom, boom, serangkaian ledakan menggema di sekeliling. Pria berjubah hitam dan kedua wanita di bawah perintah Su Yichen segera menggunakan berbagai metode untuk melarikan diri, dan bahkan putra Kaisar Zantian serta yang lainnya tidak dapat menghentikan mereka. Luo Xiu sendiri pun benar-benar tak berdaya. Dalam kondisinya yang sangat lemah saat ini, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengejar atau menghentikan mereka.
Kekuatan pil dewa mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Luo Xiu merasakan sedikit pemulihan dalam energi spiritualnya. Dengan segera, ia menyimpan kembali prasasti penyegel iblis ke dalam lautan kesadarannya. Tatapan putra Kaisar Zantian, Mu Xixiao, dan yang lainnya tertuju pada Luo Xiu. Siapapun bisa melihat bahwa Luo Xiu saat ini dalam keadaan sangat lemah, membuat banyak orang mulai menunjukkan keraguan dalam pandangan mereka. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabah. Bahkan Sui Chen yang begitu kuat pun hancur di tangan Luo Xiu. Mereka tidak yakin apakah Luo Xiu benar-benar sudah tidak memiliki tenaga lagi. Jika mereka bertindak sekarang dan situasinya berubah menjadi buruk, maka semuanya akan berakhir tanpa jalan kembali. Jangan bertindak gegabah. Saat putra Kaisar Zantian mulai merasa tergoda untuk menyerang, seorang dewa dari pihaknya tiba-tiba menyampaikan peringatan melalui transmisi suara. Tanpa mereka sadari, dengan tidak bertindak saat itu, mereka justru telah melewatkan kesempatan terbaik untuk menyingkirkan Luo Xiu. Ringkus mereka, siapapun yang melawan, bunuh tanpa ampun. Segera setelah itu, perhatian putra Kaisar Zantian dan yang lainnya beralih ke orang-orang dari Pulau Tianhe. Tanpa Sui Chen dan 3 kaisar dewa di bawahnya, orang-orang dari Pulau Tianhe sama sekali tidak mampu melawan para ahli dari keluarga bangsawan kekaisaran. Dalam waktu singkat, orang-orang dari Pulau Tianhe ada yang ditangkap dan ada yang dibunuh. Mereka yang ditangkap akan dibawa kembali untuk diinterogasi. Setelah mengonsumsi beberapa pil dewa berturut-turut, kondisi Luo Xiu sedikit pulih. Meskipun masih jauh dari pemulihan penuh, setidaknya ia telah memulihkan sekitar 30% dari kekuatannya. Dia kemudian melepaskan Shen Bingyu dari aula reinkarnasi dan mengembalikan jimat penutup langit kepadanya. Setelah membatalkan teknik gabungan, tingkat kultivasinya berada di bawah Dewa Agung, sehingga dia tidak membutuhkan jimat ini lagi. Namun, Shen Bingyu, yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Dewa Agung, tidak bisa bergerak di langit bintang tingkat rendah tanpa jimat tersebut. Putra Kaisar Zantian dan yang lainnya tetap tinggal di tempat itu karena mereka semua menyadari bahwa keberadaan orang-orang Pulau Tianhe di bintang Xuanming pasti bukan tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di bintang ini. Masing-masing kekuatan pun mulai menyebar. Tanpa Sui Chen dan orang-orang Pulau Tianhe, keluarga bangsawan kekaisaran bisa bertindak tanpa hambatan. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Shen Bingyu dengan cemas. Ketika melihat wajah pucat Luo Xiu, "Aku baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawab Luo Xiu sambil menggelengkan kepala. Saat ini, pikirannya masih terngiang-ngiang dengan kata-kata terakhir Sui Chen sebelum tubuhnya dihancurkan. Dia berasal dari istana Haotian dan tampaknya datang ke bintang Xuanming untuk mencari darah Qingtian. Qingtian adalah langit terkuat dan tertua sejak zaman Taichu. Bahkan darahnya yang paling biasa pun pasti mengandung esensi energi yang sangat besar serta keajaiban kekuatan Qingtian. Jika seseorang bisa mendapatkannya, itu bisa mengubah tubuh mereka sepenuhnya. Namun, Luo Xiu juga menyadari bahwa Sui Chen dan orang-orangnya telah menduduki bintang Xuanming untuk beberapa waktu, tetapi mereka masih belum mendapatkan darah Qingtian. Ini cukup membuktikan bahwa benda itu tidak mudah didapatkan. Dengan kekuatan Sui Chen yang hampir setara dengan Kaisar Dewa tingkat menengah, ditambah 3 bawahan Kaisar Dewa tingkat awal, mereka tetap tidak bisa mendapatkan darah Qingtian. Ini berarti bahwa bahkan jika putra Kaisar Zantian dan yang lainnya menemukan tempatnya, mereka belum tentu bisa mendapat keuntungan darinya. Memikirkan hal ini, Luo Xiu tidak terburu-buru mencari darah Qingtian. Prioritasnya saat ini adalah memulihkan kondisinya sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, Luo Xiu membangun sebuah formasi di suatu tempat di bintang Xuanming, lalu meminta Shen Bingyu untuk menjaganya sementara dia memasuki kondisi tertutup untuk pemulihan. Selama masa pemulihan Luo Xiu, para ahli dari keluarga bangsawan kekaisaran hampir menggeledah setiap sudut bintang Xuanming. Akhirnya, mereka menemukan sebuah pintu masuk ke wilayah rahasia di bagian selatan bintang tersebut. Wilayah rahasia adalah ruang khusus yang terisolasi dari dunia luar. Biasanya, wilayah rahasia di langit bintang tingkat rendah bukanlah sesuatu yang luar biasa. Namun, yang aneh adalah bahwa pintu masuk ke wilayah rahasia ini sangat sulit dibuka. Pintu masuknya disegel oleh formasi larangan. Para ahli dari keluarga bangsawan kekaisaran menemukan bekas serangan pada formasi ini, yang menunjukkan bahwa Sui Chen dan orang-orangnya pernah mencoba menerobosnya. Namun, di antara mereka tidak ada yang benar-benar ahli dalam formasi. Ditambah lagi, pria berjubah hitam yang menjadi bawahan Sui Chen adalah seorang Grandmaster formasi. Jika dia saja tidak bisa menembusnya, maka itu berarti satu-satunya cara adalah menerobosnya dengan paksa. Setiap formasi larangan membutuhkan energi hukum untuk beroperasi. Artinya, jika serangan terhadap formasi dilakukan terus-menerus hingga energinya habis, maka formasi itu pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya. Para ahli dari keluarga bangsawan kekaisaran membagi diri menjadi 2 kelompok, bergantian menyerang formasi larangan. Ketika setengah dari energi mereka terkuras, mereka akan digantikan oleh kelompok lain, sementara kelompok sebelumnya beristirahat untuk memulihkan energi mereka.
Namun, meskipun telah menyerang terus-menerus selama hampir 2 bulan, formasi larangan di pintu masuk wilayah rahasia itu tetap tak tergoyahkan. Meskipun begitu, putra Kaisar Zantian dan yang lainnya tidak berniat menyerah. Sebuah wilayah rahasia yang bahkan menarik perhatian para ahli dari dunia tertinggi pasti bukan wilayah biasa. Bahkan jika butuh 2 tahun atau bahkan 20 tahun, jika mereka bisa menerobos formasi larangan ini dan mendapatkan harta serta peluang besar di dalamnya, maka semua usaha itu akan sepadan. Formasi penyegelan besar yang dipasang oleh pria berjubah hitam di luar bintang Xuanming belum dilepaskan. Oleh karena itu, bintang ini tetap dalam keadaan terkunci. Sebagian besar kekuatan dan pejuang yang sebelumnya berada di sini telah diusir, dan orang luar tidak bisa masuk ke bintang Xuanming. Dengan demikian, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan para keluarga bangsawan kekaisaran di sini. Luo Xiu menghabiskan lebih dari 2 bulan untuk memulihkan kultivasinya sepenuhnya. Ketika dia membawa Shen Bingyu ke lokasi pintu masuk wilayah rahasia, putra Kaisar Zantian, Mu Zixiao, dan yang lainnya masih terus menyerang penghalang cahaya dari formasi larangan. Selama masa pemulihannya, Luo Xiu telah memasang formasi isolasi, sehingga putra Kaisar Zantian dan yang lainnya telah mengirim orang untuk mencarinya, tetapi tidak berhasil menemukannya. Begitu melihat Luo Xiu muncul, putra Kaisar Zantian segera mendekat dan bertanya, "Luo Xiu, kau ahli dalam formasi. Apakah ada cara untuk menembus larangan ini?" Tatapan semua orang segera tertuju pada Luo Xiu. Mereka semua tahu bahwa menerobos formasi dengan paksa adalah cara paling tidak efektif. Jika ada seorang ahli formasi untuk membimbing mereka, itu tentu akan menghemat banyak usaha. Aku tidak bisa menembus larangan ini. Yang mengejutkan semua orang, Luo Xiu hanya melirik sekilas ke penghalang cahaya di pintu masuk wilayah rahasia dan langsung menggelengkan kepala tanpa ragu. "Luo Xiu, apa maksudmu? Jika kau tidak ingin membantu menembus larangan ini, katakan saja. Kenapa harus berpura-pura?" Mu Zixiao menunjukkan ekspresi tidak senang. Orang ini bahkan belum memeriksanya dengan baik tetapi langsung mengatakan tidak bisa menembusnya. Jelas dia hanya tidak ingin membantu. "Jika kau punya syarat, katakan saja," ujar seseorang dari Kekaisaran Dunai Bawah. Dalam sekejap, semua orang menatap Luo Xiu dengan ekspresi tidak bersahabat. Beberapa bahkan berpikir bahwa Luo Xiu sengaja menolak membantu mereka. Mereka menduga dia ingin menunggu sampai semua orang menyerah, lalu dia sendiri yang menembus larangan itu dan mendapatkan semua harta serta peluang besar di dalam wilayah rahasia. Bersambung.